Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini ada Simba nih di sini nih. Simba. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo ya, masih dengan kisah Satrio Wicaksono. Wow, makin seru aja nih setelah Surogeni melakukan perjanjian terlarang. Waduh, apalagi nih ya? Wah, naik ke atas dia. Sini 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 sih Mbak. Eh, Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum diklik tombol subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi bersama Simba. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Pertempuran dahsyat di Bukit Cemoro Ijo. Kisah Satrio Wicaksono. Satrio yang hanya berencana memberikan lokasi tempatnya berada kepada Surogeni dibuat tercengang oleh persiapan dan juga rencana yang dilakukan oleh Mbak Kliwon. Setelah mengerti maksud dan tujuan Satrio, dia meminta istrinya dan juga Supono mempersiapkan ritual kecil untuk memanggil sosok Kumborejo yang merupakan penjaga Bukit Cemoro Ijo. Aku pikir pertempuran itu tidak dapat dilakukan di alam nyata, Satrio, karena kerusakannya akan berbekas dan membuat warga di sekitaran bukit ini akan menduga yang tidak-tidak, ujar Mbak Kliwon menjelaskan. Ya Mbah, saya juga berpikir seperti itu Mbah. Tapi saya bisa membuat pelindung gaib yang akan menyembunyikan pertempuran kami, balas Satrio sambil menatap dalam ke arah Mbak Kliwon. Pasti kau akan menggunakan ajian Sirepawening, bukan begitu Satrio? Tanya Mbak Kliwon dengan senyum yang tersungging di wajahnya. Menurutku, itu adalah sebuah kerugian bagi dirimu sendiri, karena kau akan menggunakan energi besar untuk ajian Sirepawening. Selain itu, kau juga harus menggunakan energimu untuk ajian-ajian lainnya, dan itu akan menguras tenaga, imbu Mbak Kliwon yang membuat Satrio memikirkan ulang cara untuk menghadapi Surogeni. Tapi kau tidak perlu khawatir, Le. Aku sudah memikirkan semuanya, ujar Mbak Kliwon sambil tertawa. Setelah Mbak Rumi keluar membawa sesajen yang dibutuhkan, Mbak Kliwon pun langsung mengajak Satrio dan Supono ke sisi utara Bukit Cemoro Ijo. Tempat yang dimaksud tidaklah jauh dari rumah kayu Mbak Kliwon, dan di sanalah selama ini Mbak Kliwon melakukan tapaji serta membimbing murid-muridnya yang belajar ilmu kebatinan kepadanya, termasuk Supono. Bukit Cemoro Ijo bagian utara menyimpan aura berbeda dari sisi-sisi lainnya. Di sanalah pepohonan tua menjulang lebih rapat dengan akar-akar yang mencuat ke permukaan tanah. Daun-daun cemara menjuntai rendah, menggantungkan keteduhan yang senyap dan mencekam. Udara lebih dingin dan lebih pekat, seolah-olah tempat itu memang dirancang untuk menyimpan rahasia yang tak seharusnya diketahui oleh manusia. Satrio, Supono dan Mbak Kliwon menapaki jalan setapak sempit hanya dengan penerangan obor yang mereka bawa masing-masing. Suasana terasa sangat hening. Hanya sesekali terdengar suara serangga malam dan desir angin yang menggesek dedaunan. Langkah kaki mereka terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena tekanan spiritual yang menggumpal di tempat itu. Di tengah hutan kecil yang dikelilingi batu-batu besar, mereka tiba di sebuah pelataran terbuka. Di sanalah Mbah Kliwon biasa melatih batin dan meruat para muridnya dari belenggu energi hitam.
Di bagian tengah pelataran, terdapat sebuah batu lempung setinggi dada orang dewasa dengan ukiran aksara Jawa kuno melingkar di seluruh permukaannya. Batu itulah yang menjadi titik pusat energi dari Bukit Cemoro Ijo. Dan di bawah tanah tempat itu terkubur kekuatan lama yang kini akan kembali dipanggil oleh Mbak Kliwon, sosok Kumborejo, sang penjaga gaib bukit yang sejak dulu dipercaya sebagai makhluk penyeimbang antara dunia manusia dan dunia lelembut. Bekliwon mengambil posisi di hadapan batu lempung itu, lalu meletakkan sesajen yang telah disiapkan, bunga-bunga segar yang baru dipetik Mbok Rumi di pekarangan rumahnya, kemenyan, minyak kasturi dan selembar daun talas yang ditulisi mantra dengan tinta arang serta segelas air kelapa muda. Dia duduk bersila, menundukkan kepala, mulai melantunkan mantra dengan perlahan. Getaran halus mulai terasa, daun-daun bergetar, suara alam tiba-tiba lenyap dan suasana terasa sangat hening. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, seolah alam tertidur. Supono berdiri di sisi kanan, memegangi dupa yang menyala dengan hikmat, sedangkan Satrio berdiri tegak di sisi kiri, mengatur nafasnya agar tetap tenang. Dia bisa merasakan gelombang energi yang mulai bangkit dari dalam tanah, sesuatu yang besar dan tidak terlihat perlahan bergerak. Batu lempung itu kini tampak berembun lalu menghangat dan akhirnya mulai mengeluarkan cahaya samar berwarna kehijauan. Tanpa peringatan, tanah di depan mereka merekah, asap tipis keluar dari celah, lalu sebuah bayangan perlahan membentuk siluet. Sosok itu menjulang tinggi, wajahnya samar, tubuhnya besar, berselimut kain panjang yang mengambang. Dengan kepala menyerupai tengkorak kerbau bermahkotakan cemara. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, tapi kehadirannya mengguncangkan batin siapapun. Dialah Kumborejo, makhluk penjaga bukit yang sudah ratusan tahun menjadi pelindung batas dunia. Saking kawelasan jagat kang awujud, kawilujengan kawetu rahayu, 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 ucap Mbak Kliwon dengan mata terpejam, tapi dari mulutnya mengalir pelan mantra. Perlahan-lahan, sosok Kumborejo membentuk wujud sempurna dan setelah itu Mbak Kliwon pun menyampaikan maksud serta tujuannya datang ke tempat itu dan memanggil penguasa Bukit Cemoro Ijo. Maafkan kami telah mengganggu sampean, Mbah, ujar Mbak Kliwon dengan wajah yang terus tertunduk. Ada apa, Kliwon? Mengapa tiba-tiba kau memanggilku? Tanya sosok Kumborejo yang tubuhnya tinggi besar beberapa kali dari tinggi manusia biasa. Saat ini, kami bertiga sedang diburu oleh seseorang yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar, Mbah. Dan untuk itu, kami meminta izin untuk melawannya di tempat sampean, Mbah, di Alas Ombo, ujar Mbak Kliwon yang langsung menjelaskan tujuannya. Apakah kau ingin aku juga membantumu, Kliwon? Tanya sosok Kumborejo. Tidak, Mbah. Kami hanya tidak ingin melukai warga di sekitaran desa, dan kami juga tidak ingin ada bencana alam yang terjadi di sekitaran bukit ini. Maka dari itu, kami ingin mempersiapkan palagan yang aman dan tidak menimbulkan huru-hara, Mbah, balas Mbak Kliwon dengan mantap. Lalu, apa yang aku dapat dari itu semua? Tanya Kumborejo lagi. 1 ekor ayam cemani betina, Mbah, balas Mbak Kliwon dengan tenang. Kau terlalu pandai merayu, Kliwon, dan entah mengapa aku tidak dapat menolak setiap permintaanmu, ujar Kumborejo sambil mengangguk. Setelah memberikan izin kepada Mbak Kliwon, sosok Kumborejo pun kembali ke alamnya di Alas Ombo. Sementara itu, Mbak Kliwon dan Satrio serta Supono mulai membicarakan tentang rencana yang akan mereka lakukan ketika Surogeni datang. Dan setelah semua rencana dibuat dengan matang, Mbak Kliwon meminta Satrio untuk memanggil Surogeni melalui Kocopaisan yang masih dibawanya.
Dengan nafas yang masih terasa berat akibat intensitas spiritual yang baru saja mereka alami, Satrio duduk bersila, menutup matanya dengan kedua tangannya. Dia memegang erat kocok paesan dan mulai mengalirkan energi yang dimilikinya ke benda sakti yang bentuknya bulat menyerupai cermin itu. Cahaya kebiruan perlahan keluar dari permukaan benda pusaka itu, membentuk gelombang tipis yang menari di udara seperti asap terbalik. Kocapaisan boleh bergetar, merespon panggilan batin Satrio yang kini telah selaras dengan medan energi Bukit Cemoro Ijo. Alam di sekitarnya berubah. Hutan yang semula sunyi terasa bergetar bukan karena gempa, tapi karena batas antar ruang sedang dilubangi oleh kekuatan Koco Paesan. Udara menjadi berat, langit malam tampak seperti berkedip, seolah sedang menyesuaikan gelombang cahaya dari dunia yang berbeda. Di balik pusaran cahaya itu, perlahan-lahan terbentuk sebuah lubang gaib di atas Koco Paesan yang menyerupai mata, sebuah lubang pengintai yang mampu memberikan gambaran nyata sebuah tempat dan orang yang dituju. Dari lubang itu, Satrio bisa merasakan kehadiran Suro Geni. Energinya tajam, panas, dan pekat, dan tidak butuh waktu lama. Gambaran kabur mulai muncul di tengah pusaran. Sosok Suro Geni mulai terlihat duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya. Di tempat yang berbeda, Suro Geni yang memiliki kepekaan tinggi tahu jika dia sedang diawasi secara gaib, dan dengan kemampuan yang sangat luar biasa, Suro Geni pun mulai menelusuri jejak energi dari kekuatan yang mengawasinya hingga akhirnya dia tahu siapa yang sedang mengintai dan di mana tempat orang itu berada. Sepertinya kau sudah mengetahuinya, Satrio, gumam Suro Geni sambil menatap ke arah sumber energi yang sedang mengintai. Satrio yang berada jauh dari tempat Suro Geni dapat mendengar dengan jelas apa yang baru saja dikatakannya, dan dengan tenang ia mengatakan sesuatu yang memancing amarah dari Suro Geni. Aku tahu apa yang tidak kau ketahui, Suro Geni. Tunggu pembalasanku. Aku akan datang mencarimu, dan aku akan membalas apa yang telah kau lakukan pada Kiri Sepuh, ujar Satrio dengan tegas. Mendengar hal itu, Suro Geni langsung membuka matanya perlahan. Kilatan merah sesaat di dalam bola matanya, senyum tipis terbit di bibirnya penuh kesombongan. Dia tahu jika ini adalah sebuah pancingan, tapi dia juga senang karena tidak perlu bersusah payah mencari keberadaan Satrio sekaligus Koco Paesan. Tanpa ragu, dia mengangkat telapak tangannya ke udara. Sebuah pusaran energi hitam terbentuk menyerupai lingkaran yang berdenyut pelan seperti jantung. Di dalamnya, titik-titik cahaya berwarna merah darah mulai muncul satu persatu, menciptakan sebuah gerbang kecil antar dimensi, dan tak lama kemudian, tubuh Suro Geni kemudian ditelan oleh kegelapan itu disertai desis pelan seperti angin yang melewati bebatuan. Lalu, dalam hitungan detik, keberadaannya lenyap dari tempat itu. Di sisi lain, di tengah sunyinya Bukit Cemoro Ijo, Bakliwon, Satrio, dan Supono seketika merasakan tekanan udara berubah. Dia datang, gumam Bakliwon dalam hatinya. Tidak lama kemudian, titik gelap mulai muncul di langit. Dari dalamnya muncul cahaya merah yang berputar, dan bersamaan dengan itu sosok Suro Geni turun perlahan, melayang bagai bayangan kelam. Kakinya belum menyentuh tanah, tapi energi panas sudah terasa membakar, membuat rerumputan di sekitaran meranggas dalam sekejap. Wajahnya dingin, penuh keyakinan akan kekuatan yang telah ia dapatkan dari Karanggono. Suro Geni berdiri tegak, matanya menatap langsung ke arah Satrio. Tak ada kata, hanya tatapan penuh tekanan. Tubuh pemuda itu tetap tegak, dibalut surjan sakti yang dapat dengan mudah meredam energi hitam dari Suro Geni. Baru saja aku melihat penyesalan di wajah Kiri Sepuh sebelum aku menghabisinya, Satrio.
Dan sebentar lagi aku akan melihat hal yang sama ketika aku mencekik batang lehermu dan mengambil kocopaisan serta keris sakti itu. Hahaha, ujar Surogeni dengan tawa menggelegar. Akan tetapi, belum juga suara tawa dari Surogeni berhenti, tiba-tiba saja datang sebuah energi besar yang menggulung dan menelan tubuhnya lalu membawanya ke tempat lain tanpa sempat dihindari oleh Surogeni. Sedangkan Satrio, Bakliwon, dan Supono langsung melesat menyusul Surogeni yang dibawa ke alam gaib Alas Ombo, tempat di mana sosok Kumborjo berada. Tubuh Surogeni terempas di tengah pusaran ruang antara dua alam cahaya merah yang semula menyelubungi dirinya kini berubah menjadi semburan energi liar yang tak terkendali. Dalam sekejap, dia tersedot ke dalam pusaran dimensi yang membawanya menuju tengah jantung Alas Ombo. Tempat itu bukan hutan biasa, meski secara fisik masih berupa hamparan pepohonan besar yang menjulang tinggi, namun tanah yang diinjak di sana sudah tak lagi milik dunia manusia. Segala sesuatu di tempat itu mengikuti hukum alam gaib. Tanah Alas Ombo tidak berwarna coklat, tapi hitam kelam dan lembab. Kabut tipis berwarna perak menyelimuti sekeliling, membuat batas pandang hanya sejauh beberapa langkah. Ketika tubuh Surogeni mendarat di sana, tanah tidak retak, tapi justru menyerap seluruh guncangan dari kekuatannya, seolah-olah tempat itu menelan dampak energinya dan menjadikannya tawar. Untuk pertama kalinya, Surogeni merasa langkahnya tak sekuat biasanya, auranya tidak memantul liar seperti di alam nyata. Beberapa saat kemudian, Bakliwon, Satrio, dan Supono muncul. Ketiganya tak langsung bergerak mendekat. Mereka berdiri diam, menyatu dengan getaran Alas Ombo, membiarkan tanah dan kekuatan gaib di dalam mengenali mereka sebagai tamu yang telah mendapatkan izin. Aku tidak menyangka jika akan berada di tempat yang memiliki energi seperti ini. Aku akui kau memang pandai bersiasat, Satrio, ujar Surogeni yang mulai mengatur energinya agar dapat menyatu dengan energi di tempat itu. Kami sudah memaafkanmu dan membiarkanmu hidup, Surogeni, tapi kau telah menyanyiakannya. Dan di tempat ini, namamu akan dihapus dari dunia nyata, balas Satrio dengan tegas. Sebenarnya aku enggan untuk menjelaskannya. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, aku telah mengorbankan diri dengan menyerahkan jiwaku pada penguasa kerajaan gaib Watu Karangmulyo. Dan semua itu bukan tanpa alasan, ucap Surogeni dengan energi besar yang kembali bangkit. Cokro Subeno mengirimkan makhluk-makhluk perewangannya untuk menghabisiku. Tapi untungnya, aku memiliki sebuah mantra yang akhirnya dapat menyelamatkan nyawaku. Imbunya laki dengan sorot mata penuh dendam dan tubuh yang mulai diselimuti energi merah seperti api. Ledakan energi terjadi walaupun Surogeni belum menyerang secara langsung ke arah Satrio, tapi kekuatannya mampu mencengkram balik energi yang menjaga Alas Ombo. Dalam hitungan detik, Surogeni kembali dengan kekuatannya yang mengerikan. Mengetahui jika lawannya bukanlah sosok sembarangan, Satrio pun meminta pada Bakliwon dan juga Supono menjauh dari tempatnya karena tidak ingin mereka berdua terkena dampak dari pertarungannya nanti. Walau sedikit ragu dengan keputusan Satrio, tapi Bakliwon sadar jika Surogeni bukanlah manusia biasa, dan dia juga tahu jika dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Hingga akhirnya Bakliwon memutuskan untuk membawa Supono melesat pergi menjauh dari tempat itu. Dari mana Wonoedan itu mendapatkan kekuatan sebesar itu? Gumam Supono yang kini sudah berada di tempat aman bersama Bakliwon. Awakmu gitu gimana, Topon? Kan tadi dia bilang jika dia sudah menyerahkan jiwanya kepada penguasa Watu Karangmulyo, itu berarti kekuatan lelaki itu berasal dari sana, balas Bakliwon sambil terus menatap ke arah tempat di mana Satrio dan Surogeni berada. Walah, kalau tahu begitu, lebih baik aku patahkan saja kaki dan tangannya setelah Ki Wirya memusnahkan seluruh ilmu kesaktiannya, ujar Supono dengan wajah kesalnya.
Apa yang sudah kita lakukan saat itu sudah tepat. Tapi garis nasiblah yang membawa kita kembali ke dalam pertempuran ini. Saut Wirya Sagara yang tiba-tiba datang dari balik kabut yang menyelimuti tempat itu. Asem, kaget aku Ki. Sampean ini loh, kalau datang gak bilang-bilang, gumam Supono kesal. Salam rahayu Ki, ucap Wirya Sagara sambil menganggukkan kepalanya ke arah Mbak Kliwon. Rahayu Ki Wirya, balas Mbak Kliwon sambil tersenyum. Kenapa sampai tidak langsung ikut tempur? Tanya Supono dengan lugunya. Belum saatnya, Le. Karena Satrio memintaku untuk menunggu dan mengamati lalu menakar seberapa kuat manusia itu. Balas Wirya Sagara sambil menatap ke arah Surogeni yang masih berdiri diam di hadapan Satrio. Walah, kamu itu harus banyak belajar dari setiap kejadian, Pon. Jangan biarkan kekosongan mengisi pikiranmu, ujar Mbak Kliwon yang membuat Supono tersenyum sambil garu-garu kepala. Surgen lurik yang melekat di tubuh Satrio mulai memendarkan cahaya putih yang menyilaukan, sangat kontras dengan tubuh Surogeni yang memendarkan cahaya merah kehitaman. Dan ketika keduanya mulai melesat, ledakan energi pun langsung menciptakan hembusan angin besar. Satrio melesat ke arah Surogeni dengan kedua tangan yang dibalut energi putih kebiruan seperti arus listrik, sedangkan Surogeni langsung melesatkan cincin api yang mengarah tepat ke tubuh Satrio. Tapi dengan kesaktian yang dimilikinya, tiba-tiba Satrio menghilang dari pandangan mata Surogeni. Ajian Sirpa Wening yang digunakannya membungkus tubuh Satrio hingga lawan dibuat tidak melihat dan tidak dapat merasakan energinya. Dalam ruang pertempuran gaib itu, benturan dua kekuatan dahsyat terus mengguncang batas dimensi Surogeni yang semula tampak tenang dan angkuh, kini mulai menunjukkan perubahan. Dia berputar cepat, mencoba membaca arah kemana Satrio bergerak, namun sia-sia. Ajian Sirpa Wening benar-benar bekerja sempurna. Tubuh Satrio telah menyatu dengan ruang dan menjadi bagian dari medan gaib itu sendiri, tersembunyi dari penglihatan maupun getaran rasa. Mengetahui jika lawannya menggunakan ilmu dari ajian yang sangat langka dan mengerikan, Surogeni langsung mengerahkan energi dari dalam tubuhnya. Rantai-rantai api hitam mengambang di udara, menyebar ke segala penjuru mencari jejak keberadaan Satrio. Hawa panas dan perubahan tekanan gaib langsung terasa dan mulai membakar setiap benda yang dilaluinya. Namun justru saat itulah, dari balik pusaran kecil di sisi utara tempat Surogeni berada, Satrio muncul dalam kecepatan luar biasa, lalu menghantamkan telapak tangannya yang terbalut ajian guntur wulung ke arah sisi kanan tubuh Surogeni. Dentuman pertama terdengar seperti denting besi dipukul oleh palu raksasa. Tubuh Surogeni terpental beberapa langkah, namun dia mampu menjaga keseimbangannya. Serangan itu memang bukan serangan biasa. Energi yang dibalut dalam pukulan tersebut tidak hanya menyerang raga, tapi juga langsung menusuk ke dalam lapisan jiwa lawannya. Sebuah ajian tingkat tinggi yang mampu merobek ikatan antara tubuh dan sukma, lalu menjadikan setiap korban kehilangan kendali terhadap kekuatannya sendiri. Namun Surogeni bukan sembarang lawan. Dalam sekejap, tubuhnya kembali tegak. Aura merah hitam yang menyelubunginya berubah bentuk menjadi jubah hidup yang berdenyut seperti nadi. Sebagian dari kulit tubuhnya terbuka, menampakkan urat-urat menyala merah. Dari balik punggungnya muncullah sayap yang terbuat dari bara dan asap, menjadikan makhluk yang tampak jauh dari wujud manusia. Aku sudah hafal dengan siasatmu, Satrio, tapi kali ini aku bukan Surogeni yang dulu, ujar Surogeni sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Surogeni lalu membentangkan kedua tangannya, dan dari dalam tanah pilar-pilar batu menjulang dengan cepat, membentuk jeruji raksasa yang menutup segala arah. Dalam hitungan detik, area pertempuran berubah menjadi kubah gaib yang padat. Di dalamnya waktu dan ruang menjadi tidak stabil.
Di luar kubah itu, Mbah Kliwon, Supono, dan Wirya Sagara hanya dapat melihat pusaran gelap yang berdenyut hebat mengisyaratkan dahsyatnya pertarungan di dalam. Di dalam kubah, suhu meningkat tajam. Setiap gerakan menghasilkan ledakan kecil. Satrio kembali menghilang dari pandangan. Namun, kali ini Surogeni telah menyesuaikan dirinya dengan hukum ruang tersebut. Dia menyatukan telapak tangannya, lalu mengentakkannya ke tanah. Ledakan energi tercipta, melepaskan gelombang kejut yang memaksa Satrio muncul kembali dari persembunyiannya. Akan tetapi, ketika tubuh Satrio sudah terlihat, dia sudah dalam posisi menyerang. Kini bukan hanya dengan kedua tangan yang mengalirkan energi putih kebiruan, tapi dia sudah menggenggam bilah keris jantaka di tangannya. Keris pusaka itu kini menyala dengan cahaya terang yang energinya menekan kuat ke energi milik Surogeni. Satrio melompat, berputar di udara, melepaskan ajian guntur wulung yang dari tangan kirinya melesat petir berwarna hitam dan langsung mengarah ke tubuh Surogeni. Surogeni mengangkat tangannya, menciptakan tameng berlapis api yang menyerap sebagian besar serangan itu. Akan tetapi tetap saja dia terdorong mundur oleh hantaman tersebut. Dari wajahnya kini terlihat jelas sebuah kekhawatiran akan kekuatan yang dimiliki oleh Satrio. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Wirya Sagara mulai mempersiapkan lingkaran pelindung spiritual untuk mengantisipasi jika kekuatan yang dilepaskan dua manusia sakti itu menjadi terlalu besar. Mbah Kliwon berdiri diam, matanya tak berkedip, menatap pusaran hitam yang terus menyerap dan memantulkan kilatan energi. Dalam hatinya dia tahu pertarungan ini belum berakhir, tapi dari cara Satrio bertarung, dia mulai melihat tanda-tanda kemenangan. Supono terpaku melihat pertarungan besar itu. Walaupun dia sendiri memiliki kekuatan dan bisa berubah wujud menjadi sosok kera besar bernama Wanarasoma, namun pemandangan itu membuatnya takjub. Dia tidak mengira jika akan menjadi saksi dari sesuatu yang sangat sulit dijelaskan. Setelah beberapa kali saling beradu energi dari masing-masing ajian yang mereka miliki, akhirnya Satrio mengetahui titik kelemahan lawan. Ya, energi Surogeni yang terkadang redup dan memancar kembali, seolah memberitahunya jika kekuatan itu bukan berasal dari tubuh Surogeni langsung, melainkan dari sesuatu yang terus memberikan kekuatan itu. Dengan siasat lainnya, Satrio kembali membaca mantra Aji dan melemparkan bilah keris jantaka ke arah tubuh Surogeni. Ketika energinya mulai meredup, keris jantaka melesat bagai cahaya yang mengoyak. Bila pusaka itu berputar dengan kecepatan tinggi, menggetarkan udara. Pada saat yang bersamaan, tubuh Surogeni terpaku sepersekian detik. Saat pancaran energi tubuhnya meredup, momen rapuh yang tak terhindarkan itu membuat Surogeni terkejut. Dia baru menyadari jika ternyata kekuatannya tidaklah kokoh. Setiap dia menggunakan kekuatan, akan terjadi penurunan energi, dan di saat itulah kekuatan alam gaib Watu Karangmulyo mengisi ulang energinya. Namun Surogeni terlambat menyadarinya. Keris jantaka menghantam tepat di dada bagian kirinya, menembus perisai api yang belum sepenuhnya pulih setelah serangan ajian guntur wulung sebelumnya. Dentuman dahsyat terjadi, menggetarkan seluruh kubah, menciptakan ledakan putih kebiruan yang memancar keluar. Tubuh Surogeni terpental jauh, membentur dinding medan kubah. Aura merah hitam yang selama ini melindungi dan menyelubungi tubuhnya mulai retak, terkelupas. Wajahnya menegang. Darah pekat berwarna hitam mulai merembes dari sudut bibir dan matanya, memberi sinyal bahwa serangan itu tidak hanya merobek dagingnya, tapi juga menghantam langsung ke pusat ikatan antara dirinya dan entitas gaib dari Karangmulyo. Satrio mendarat di tanah dengan satu lutut. Nafasnya berat, namun tatapannya tetap tajam. Kedua telapak tangannya menyatu di depan dada, lalu memutar ke atas dan ke bawah, membentuk perisai energi berwarna biru keunguan.
Bersamaan dengan itu, sosok Wirya Sagara datang untuk membantu Satrio menaklukkan kekuatan dari Watu Karamulyo. Surogeni kini terduduk dengan wajah gelisah dan tubuh yang mulai mengeluarkan uap gelap mencoba berdiri, tapi setiap gerakan yang dilakukannya memicu kilatan cahaya dari bilah keris Jantaka yang masih tertancap di tubuhnya. Surogeni menggenggam bilah keris tanpa gagang itu dan mencoba mencabutnya, namun setiap usahanya justru memperburuk luka yang bukan hanya melukai daging tapi juga memutus lapisan-lapisan dalam dari jiwanya yang telah terikat oleh perjanjian hitam. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ki? Tanya Satrio kepada Wirya Sagara yang kini berdiri tepat di sampingnya. Kita tunggu sampai makhluk itu datang. Aku sangat yakin jika makhluk gaib yang memberi kekuatan kepada orang itu akan dapat menjemputnya, balas Wirya Sagara. Perlahan-lahan, awan kelam mulai bergulung di atas medan kubah spiritual yang nyaris runtuh. Suasana menegang, seolah seluruh unsur alam gaib di alas Ombo berhenti berdetak. Setelah itu, di tengah pusaran hitam itu, sebuah robekan dimensi terbuka, dan dari celah yang menganga muncul tangan besar berwarna hitam legam bercakar panjang, disusul menguar aroma belerang dan darah yang membusuk. Makhluk itu perlahan keluar dari balik gerbang gaib yang dia ciptakan. Sosok Karanggono yang wujudnya sangat menyeramkan datang bersama beberapa punggawa kerajaan gaibnya. Makhluk bertubuh tinggi besar dan bungkuk itu menyeringai ke arah Satrio dan Wirya Sagara. Keris Jantaka yang masih tertancap di tubuh Surogeni memendarkan cahaya yang berdenyut cepat, seolah menyadari bahwa akar dari kegelapan itu telah hadir, dan tanpa aba-aba keris itu melesat kembali ke tangan Satrio yang membuat tubuh Surogeni menggelepar. Energi dari dalam dirinya seperti ditarik paksa oleh sang penguasa. Jeritannya tak terdengar oleh telinga biasa tapi menggema langsung ke dalam batin siapapun yang berada di situ. Urat-urat merambat dari tubuhnya mengarah ke tangan entitas gaib yang kini menjulur, berusaha mengambil kembali bagian dari dirinya yang telah ditanamkan ke dalam tubuh manusia itu. Entah karena merasa terganggu dengan kedatangan sosok Karanggono atau dengan alasan lainnya, sosok penguasa alas Ombo pun akhirnya keluar dari istananya. Sosok yang tubuhnya menjulang tinggi dengan wajah samar seperti kabut menggeram dan menatap tajam ke arah Karanggono. "Apa kau ingin berperang di kerajaanku, Landak Air?" tanya Kumorjo dengan tegas. "Jangan salah paham dulu, penjaga hutan. Kedatanganku bukan untuk berperang, tapi aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kerajaanku," balas Karanggono sambil menunjuk ke arah Surogeni yang sudah tidak berdaya. "Maafkan atas kelancanganku ini," imbuh Karanggono dengan wajah yang sangat menyeramkan. "Kalau begitu, aku ingin menukar dengan sukma dari tubuh seseorang yang telah ditumbalkan manusia itu, Landak Air," ucap Kumorjo yang tentunya membuat Karanggono terkejut. "Lalu bagaimana jika aku menolaknya, makhluk hutan?" balas Karanggono dengan tegas. "Jika kau menolaknya, maka aku akan menghancurkanmu di sini bersama para punggawa kerajaanmu, dan setelahnya aku akan datang ke wilayah kekuasaanmu lalu duduk di singgasananya," ucap Kumorjo sambil menganggukkan kepala, disusul munculnya ribuan makhluk gaib penghuni alas Ombo. "Walaupun aku tahu jika aku dapat menjadikanmu kayu bakar di kerajaanku, tapi aku tidak ingin bertempur melawanmu, makhluk tua," balas Karanggono sambil memberi tanda pada salah satu sosok punggawa kerajaannya untuk membawa tubuh serta sukma dari Giri Sepuh. Beberapa saat kemudian, sosok Giri Sepuh muncul dari balik celah hitam yang merupakan gerbang gaib yang diciptakan oleh Karanggono. Wajahnya pucat dan di sekujur tubuhnya terdapat bekas luka cambukan. Sosok Giri Sepuh berjalan tertatih, diapit dua makhluk gaib berbentuk bayangan tebal yang menjelma dari kabut pekat. Tubuhnya yang dahulu kokoh dan penuh wibawa kini tak lebih dari raga yang remuk dengan kulit berwarna abu dan sorot mata yang kosong.
Aura penderitaan menyelubungi, seolah setiap langkah yang dia ambil membebaskan sisa-sisa kutukan. Kumburjo melangkah maju, dan dari telapak tangannya muncul pusat cahaya hijau tua yang bergolak pelan seperti air kehidupan. Cahaya itu melayang mendekati tubuh Giri Sepuh, lalu menyelimuti kepalanya, menjalar turun melewati bahu dan dada. Suara gemuruh halus terdengar dari dalam tanah alas Ombo. Ketika pusaran itu bersatu dengan tubuh Giri Sepuh, terlihat seberkas sinar emas lembut muncul dari dadanya lalu menyebar ke seluruh tubuh. Luka-luka cambuk yang menghiasi kulitnya mengelupas perlahan, digantikan oleh guratan samar. Giri Sepuh kini mulai tegak berdiri, meski tubuhnya masih terlihat lemah, tapi kesadarannya telah kembali. Karanggono menatap pemandangan itu dengan sorot mata tajam, namun ia tidak bergerak. Dia tahu perjanjian telah ditegakkan. Tak ada lagi alasan untuk mencabik kehormatan di tanah gaib alas Ombo. Tapi dari balik sikap tenangnya, dia menyimpan bara dalam dada. Kerugian telah diderita, kekuatan telah diserahkan, dan kerajaannya kini harus kehilangan salah satu budak. Akan tetapi Karanggono masih merasa lega karena dia bisa membawa kembali Surogeni yang juga akan menjadi budak di Watu Karangmulyo hingga hari akhir tiba. Karanggono memutar tubuhnya perlahan, lalu mengangkat tempat tangan di bagian kanannya ke arah tubuh Surogeni yang masih tergolek di tanah, nyaris tak bernyawa. Sebuah cahaya merah gelap menyala dari telapak tangannya, membentuk tali cahaya yang menyerupai belenggu dan menyelimuti tubuh Surogeni. Belenggu itu bukan hanya untuk mengikat raga, tapi juga menahan jiwa. Tubuh Surogeni yang sudah tak bergerak kini mulai melayang, diseret oleh kekuatan tak kasat mata menuju celah hitam yang masih menganga di udara. Sebelum benar-benar hilang, sorot mata yang memudar sempat menatap ke arah Satrio. Tidak dengan kebencian, tapi dengan kehampaan yang dalam, seolah sisa-sisa kemanusiaan telah lenyap tergantikan oleh kehampaan abadi yang kini menjadi nasibnya. Karanggono pun perlahan menghilang ke balik celah hitam bersama para punggawa kerajaannya, membawa serta sisa kekuatannya dan dendam yang belum padam. Gerbang gaib menutup sendiri, menguap dalam gelombang halus seperti asap dupa yang ditiup angin. Ketika gerbang itu lenyap, aroma belerang dan bara terbakar perlahan tergantikan oleh harum tanah basah. Langit alas Ombo mulai berubah, awan-awan gaib yang bergelung di atas pepohonan perlahan menghilang. Kumburjo berdiri tegak, tangannya masih memancarkan sisa energi pemulihan yang kini menyatu dengan tanah. Segala yang telah dirusak oleh ledakan energi sebelumnya perlahan menutup kembali, menyatu, dan disembuhkan oleh sang penjaga. Mbak Kliwon dan Supono pun akhirnya keluar dari tempat perlindungan mereka. Keduanya lalu berjalan ke arah di mana tempat Satrio, Kumburjo, Wirya Sagara, dan Giri Sepuh berada. Supono masih terlihat terpukau setelah menyaksikan kekuatan yang bahkan tak pernah ia bayangkan. "Terima kasih atas bantuan yang sampean berikan ya Mbah," ujar Mbak Kliwon yang juga mewakili Satrio. "Dan jika berkenan, kami akan menitipkan sukma sahabat kami di sini," imbu Mbak Kliwon sambil memandang ke arah Giri Sepuh. "Baiklah Kliwon, tapi aku minta lebih dari apa yang kau janjikan sebelumnya. Jangan hanya sekedar ayam panggang Kliwon, tapi aku minta kambing guling jantan berwarna hitam." Hahaha, balas Kumburjo yang membuat Mbak Kliwon, Satrio, dan Wirya Sagara tersenyum. "Aku tidak menyangka jika rencanamu ini akan berjalan dengan baik Kliwon," imbu Kumburjo. "Bukan aku yang merencanakan semua ini Mbah, tapi beliau yang merencanakannya," balas Mbak Kliwon sambil menunjuk ke arah Wirya Sagara. Wirya Segar hanya tersenyum ketika semua mata yang ada di alas Ombo tertuju padanya. Sorot matanya menyiratkan kedalaman. Ia menundukkan kepala dengan takzim sebagai bentuk rendahan diri dan pengakuan terhadap kekuatan semesta yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Giri Sepuh membuka mata. Pandangannya kini terlihat tenang, tak lagi dipenuhi ambisi serta rasa bersalah. Dia berjalan mendekat ke arah Satrio, lalu memeluk erat sosok pemuda yang sudah menyelamatkannya dari cengkraman Karanggono. Maafkan kami, Pak. Kami tidak ada di sana saat Surogeni datang, ucap Satrio dengan mata berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Mas. Mungkin sudah takdirnya begini. Sampai ndak perlu minta maaf. Justru sayalah yang seharusnya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkan saya dari neraka Watu Karangmulyo, Bala Sukma Giri Sepuh. Pelukan mereka berlangsung singkat. Walaupun sudah tak lagi hidup di dunia nyata, namun kini Giri Sepuh mendapatkan kehidupan barunya di Alas Ombo. Di tengah cahaya senja gaib yang menggantung lembut di atas alas Ombo, Giri Sepuh berdiri tegak membiarkan angin lembut membawa sisa-sisa penderitaan yang belum lama membelenggunya. Tak ada lagi rantai batin dari kerajaan gelap. Tak ada lagi gema jerit penyiksaan yang menghantui pikirannya kini. Jiwanya telah menemukan tempat di mana dia bisa menebus, belajar, dan menjaga. Tubuhnya yang kini tak lagi terikat oleh daging fana, perlahan memancarkan aura lembut kehijauan, menandakan penyatuan antara dirinya dan alam Alas Ombo. Satrio hanya bisa memandang kepergian Giri Sepuh masuk ke dalam alas Ombo dengan perasaan campur aduk. Ada ketenangan namun juga kesedihan yang menggantung di ujung hatinya. Meski tahu jika sahabatnya itu kini berada di tempat yang aman, tetap saja ada ruang kosong yang tak bisa digantikan. Tapi dia juga sadar bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, dan jalan Giri Sepuh kini telah berpindah ke medan yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih sunyi. Selesai. Wow, luar biasa kisah Satrio Wicaksono. Akhirnya Satrio berhasil mengalahkan Surogeni di Alas Ombo ya, di tempatnya Mbah Kliwon. Dan di sini keren banget ya strategi daripada Satrio. Dia bersama Mbah Kliwon dan juga Wirya Sagara ini meminta bantuan kepada penunggu di Bukit Cemoro Ijo itu ya teman-teman ya. Dan di sini bagaimana akhirnya kekuatan Surogeni berhasil diredam, bahkan dia datang lagi, Karanggono datang nih meminta atau mengambil lagi kekuatannya. Dia udah nggak peduli lagi sama Surogeni. Tapi ternyata di sini bagaimana sang penguasa Alas Ombo ini meminta kembali Giri Sepuh. Akhirnya berarti di sini Giri Sepuh selamat ya daripada perbudakan di alam gaib yang di kerajaan milik Karanggono. Luar biasa sekali kisahnya. Oh iya sedikit ya, ada salah satu teman subscriber yang nanya, Bang Ilo kenapa sih kalau kisah-kisah yang lain sampai selesai, sampai habis gitu, 10 part, 8 part, tapi kenapa kalau kisah Sudiro, Satrio itu cuma 2 part selesai? Nah di sini saya akan memberikan jawaban yang pasti ya teman-teman ya, karena memang Mas Untung sendiri itu mengirimkannya hanya 2 teman-teman. Kalau saya nanti nunggu sampai 5 atau sampai selesai, ya bisa-bisa lama karena memang Sudiro sendiri aja untuk perjalanan di Lembah Segoro Geninya belum selesai nih. Sampai sekarang juga saya masih nunggu untuk tulisannya. Seperti kisah Satrio ini memang baru 2 yang dikirim. Kalau saya nunggu lagi nanti makin lama ya susah, nggak kita up ya. Jadi berapapun yang Mas untuk kirim kami akan coba cepet-cepet untuk kami upload agar teman-teman semua bisa terhibur, terutama untuk para penggemar kisah Sudiro maupun Satrio. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, kalau misalkan kisah Netrakala, kisahnya Mas Agil, kisah Bang Beben itu memang mereka mengirimnya full sampai dengan selesai. Jadi bukannya berarti mengkotak-kotakan penulis, enggak, sama sekali enggak. Kami di sini menganggap semua sama, semuanya mitra dan semuanya adalah para pekerja seni. Dan sekali lagi apapun itu semua adalah untuk memuaskan teman-teman subscriber semua. Mungkin itu ya jawaban dari saya ya, karena saya rasa saya harus ini penting nih untuk saya sampaikan di video saya. Dan buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah Satrio selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah saya akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman ya sekali lagi yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar
teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.